Udah. Ya, langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Final Project. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dengan anggota kelompok yang pertama Muhammad Sarajidi dan NIM 2017-2024. Yang kedua ada Atik Presiden 2017-2015. Yang ketiga ada Nadia Sadiata Najat dengan 2017-2030. Dan yang terakhir ada saya Sufi yang Indonesia dengan 2017-2024. Yang untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini dari kelompok kami memilih final project-nya tentang jasa desain grafis, di mana yang bernamakan Nest Digital Design. Untuk Instagramnya yaitu @nestdigitaldesign. Untuk linknya bisa diakses seperti selanjutnya. Next slide. Untuk logo dari final project sendiri seperti itu, bisa dilihat sendiri ya. Mungkin langsung sampel karya desain yang pertama ada desain cover buku atau majalah, contohnya seperti di layar. Kemudian yang kedua ada UI atau UX design, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga akan dipaparkan oleh Muhammad Sarajidi kepada kita. Silakan. Terima kasih atas moderator waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu sampel karya desain yang dipromosikan. Di sini selanjutnya yaitu ada desain flyer atau pamflet. Untuk contoh pamfletnya ada turnamen kopi bahasa, bisa dilihat untuk selengkapnya. Terus bisa next selanjutnya yaitu ada desain undangan. Di sini desain undangan itu kami melayani dari pernikahan, sunatan, ulang tahun maupun yang lain undangan seperti greeting card dan lain sebagainya. Terus selanjutnya next, penjualan jasa desain grafis. Di sini jasa desain grafis juga disebut dengan jasa desainer grafis adalah sejenis jasa yang menghasilkan sebuah seni dengan memanfaatkan tulisan, ruang, dan gambar untuk mengomunikasikan sebuah pesan. Desain grafis bisa dalam bentuk fisik maupun digital. Saat ini masih banyak orang yang salah paham tentang jasa desain grafis. Mereka menganggap jasa ini juga mencakup dan mencetak. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari jasa percetakan. Bisnis ini bisa dijalankan sebagai sampingan ataupun dijalankan sebagai bisnis utama seseorang. Jawabannya sederhana karena menguntungkan dan prospeknya jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari kelompok kami memilih jasa desain grafis sebagai final project adalah yang pertama, bisnis jasa desain grafis sangat berguna dalam menunjang kegiatan perusahaan, terutama dalam hal marketing. Kemudian yang kedua, untuk menyampaikan visi dan misi suatu perusahaan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, memperkenalkan suatu produk atau barang kepada masyarakat luas. Yang keempat, menginformasikan berita dalam bentuk visual agar mudah diterima di masyarakat luas. Dan yang terakhir, dapat membuat branding dan mempercepat kerja. Kemudian slide selanjutnya yaitu jasa desain grafis kami melayani beberapa produk atau beberapa jasa. Yang pertama itu logo. Logo sebuah tulisan, sketsa atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atas suatu bentuk entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, atau produk. Di sini kami mematok harga 35.000 per logo. Selanjutnya yang kedua yaitu pamflet. Pamflet adalah salah
informal. Di sini harganya 33.000. Kemudian ada cover majalah atau buku. Di sini sebagai cover majalah yang memuat kumpulan berita, artikel, cerita, iklan yang dicetak dalam lembaran kertas, ukuran kuarto dan dijilid dalam bentuk buku yang diterbitkan secara berkala. Di sini kami mematok harga 37.000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya dipaparkan oleh Jasa Dinas Media. Kepadanya, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jasa desain grafis. Kami melayani yang satu adalah banner. Banner adalah suatu media informasi non-personal yang berisi pesan promosi, baik itu untuk tujuan menjual ataupun untuk memperkenalkan sesuatu kepada halayak. Di sini kami mematok harga seharga 35.000. Selanjutnya yaitu kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Di sini kami mematok harga seharga 20.000 rupiah. Selanjutnya ada ID card atau kartu yang tidak hanya sebagai kartu identitas karyawan perusahaan, tapi memberi arti tersendiri dalam mendukung formalitas dan nilai atau image perusahaan. Di sini kami mematok harga seharga 10.000 rupiah. Selanjutnya ada UXI Designer. Designer adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi maupun pengunjung situs yang dilihat dari nilai guna, manfaat, juga kesenangan yang didapatkan si pengguna dari suatu aplikasi atau situs. Di sini kami mematok harga seharga 30.000. Selanjutnya ada stiker. Stiker adalah jenis label, gambar, kertas cetak, plastik, dengan perekat tekanan di satu sisi. Mereka dapat digunakan untuk dekorasi atau untuk tujuan fungsional, tergantung pada situasinya. Di sini kami mematok harga seharga 7.000 rupiah. Baik, untuk sistem order bisa melalui WhatsApp. Di sini ada kontak person atas nama saya sendiri. Kemudian ada melalui Instagram, melalui akun Nice Digital Design, email gmail.com. Selanjutnya ada melalui link. Terus untuk sistem pembayaran bisa melalui rekening atas nama Istianurul Azhar. Berikut rekening atas nama Azizi, ShopeePay atas nama Nadia, OVO atas nama Abid, dan yang terakhir ada COD area Purwokerto. Selanjutnya yaitu analisis persaingan usaha melalui analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Saat menjelang tahun ajaran baru, hari raya, nikah, mayoritas orang mencetak foto. Letak peluang kita untuk mendapat job, kesempatan kita bisa menawarkan jasa desain edit foto untuk membuat foto supaya lebih bagus. Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan untuk mencetak dan membantu kita dalam membuat usaha jasa pembuatan desain. Yang kedua ada weakness. Hampir orang tidak setiap hari membutuhkan desain, karena kebanyakan orang membutuhkan desain hanya ketika waktu tertentu saja. Pada pembuatan desain, customer kurang detail menyebutkan desain keinginan mereka. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Pemaparan selanjutnya oleh Habib Ibrahim. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis persaingan usaha melalui analisis SWOT. Yang ketiga ada opportunity, yaitu pemasaran setiap hari dan peluang bisnis besar, karenanya bukan modal
dan munculnya aplikasi di HP yang membuat kita mendesain sesuai keinginan mereka, yang hasilnya belum tentu sebagus yang diinginkan, dan mayoritas manusia desain sesuatu. Selanjutnya analisis cepat, yaitu yang pertama produk adalah contoh dari semua kita semua sekarang produk bukanlah entitas bisa saja itu menatap sebuah aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, organisasi dan ide. Atas suatu produk kita tidak memiliki harga promosi karenanya dari semua empat produk ini untuk memahami dengan produk produk adalah seluruh rangkaian produknya ditawarkan perusahaan pada pembelinya. Yang kedua ada prinsip harga adalah nilai moneter yang harus dibayarkan konsumen atau memiliki produk perusahaan. Ini adalah komponen penghasilan pendapatan yang paling penting bagi perusahaan. Dengan sangat hati-hati karena ini adalah pedang bermata dua. Jika produk Anda dihargai produk Anda mungkin akan memberikan kesan berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, ini akan membuat produk Anda ditempatkan di toko terbatas dan jadi pemasaran harus terus ini menggunakan peradaban harga. Yang ketiga, ada promosi. Salah satu masalah memberitahu calon pelanggan tentang produk dan kedua mereka untuk membeli produk. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup sebagai cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Bahwa promosi yang efektif akan memastikan penjualannya baik dan pemasaran harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari perusahaan ke pelanggan. Bagian keuntungan bergantung pada seberapa cepat dapat dilakukan. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinan untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas bagi mereka. Karenanya, tanpa perusahaan penting dalam memastikan akhirnya adalah analisis pengembangan usaha bisa menjadi usaha membuat promosi yang menarik di berbagai platform. Dan yang kelima, mengembangkan usaha digital yang menarik. Selanjutnya ada analisis risiko usaha. Risiko usaha dalam usaha bisnis biasa disebut dengan risiko yang harus ditanggung, yaitu kerjaan desain cepat. Oleh klien yang tidak paham desain, kemudian saya dengan klien dan yang terakhir perbedaan desainer dan daya desain. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Alhamdulillah, pemaparan kelas ini kami akan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab sendiri, pertanyaannya silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa menulis di kolom chat.
sudah ada yang bertanya dua di sini, kami akan diskusi terlebih dahulu ya. Pertanyaannya yaitu izin bertanya bagaimana kontribusi analisis SWOT dalam sebuah organisasi bisnis. Terima kasih. Jawabannya, analisis SWOT bisnis menemukan strategi efektif untuk tujuan dan pertimbangan aspek eksternal maupun internal. Strategi ini tidak hanya berfokus pada tetapi juga bisa menerapkannya untuk organisasi non-profit dan lembaga pemerintahan. Analisis SWOT juga berguna dalam perencanaan pemasaran kegiatan usaha. Jawabannya, Baik, terima kasih Mas Ari atas jawabannya. sama-sama. Baik, di sini saya punya pertanyaan dari Anda, yaitu tentang pendapat Anda jika suatu desain grafis yang pesan lebih tidak bisa diterima oleh pembeli, apa yang Anda lakukan? Oke. Jadi seperti ini. Inilah menurut saya, kalau ada suatu pesanan dari pelanggan, terus itu tidak yang seperti pelanggan inginkan ketika barang datang, maka kita konfirmasi lagi terhadap pesanan yang udah dia pesan. Contoh dari yang udah dia pesan, ya ini bukan segini, ini harus segini dan segini lah kita pakainya. Tapi kalau barangnya dengan dekat dia terus dia nggak pesan hasil kita, maka kita harus yang pertama tunjukkan rasa empati. Yang kedua, ya kita minta maaf